Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Sebagai murid-murid Kristus yang ada pada sekolah kehidupan dari Yesus Kristus, yang adalah guru agung kita, kita punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk belajar dan terus mencari tahu, banyak tahu, dalam hubungan dengan firman Tuhan, dalam hubungan dengan iman Kristen. Karena semakin kita punya pengetahuan tentang firman, nanti level kita selalu di-upgrade. Dari murid SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu yang namanya kita mencapai kedewasaan rohani. Dan saya percaya itulah kerinduan dari guru agung kita, namanya Yesus Kristus. Nah, secara khusus hari ini kita akan berbicara mengenai menghujat Roh Kudus. Kita berharap bahwa kita memahami akan apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus, terus apa konsekuensinya bila saudara dan saya menghujat Roh Kudus, siapa saja yang boleh menghujat Roh Kudus. Itu yang akan kita pelajari bersama di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi dasar untuk bagian dari materi pembinaan ataupun pelajaran tentang iman Kristen, saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-12, secara khusus ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dari ayat firman Allah yang kita baca ini, ada sesuatu yang akibat yang fatal, yang serius bila seseorang menghujat Roh Kudus. Yang pertama kita melihat dulu definisi ataupun pengertian dari kata menghujat Roh Kudus itu. Kalau kita perhatikan dalam ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Hujat terhadap Roh Kudus. Kata hujat di sini dalam ayat 31 diterjemahkan dari kata blasphemia, yang dalam kamus diartikan hinaan, umpat atau fitnah. Jadi menghujat Roh Kudus sama dengan menghina Roh Kudus, mengumpat Roh Kudus, ataupun memfitnah. Kita coba lihat dulu kalau namanya menghujat hampir sama dengan memfitnah. Harusnya ceritanya, katakanlah dia menipu, kita tahu terang-terangan dia menipu, tapi kita sampaikan bahwa dia tidak menipu. Itu termasuk menghujat atau memfitnah. Ataupun sebaliknya, dia terang-terangan kita tahu bahwa dia itu tidak menipu. Dia tidak tipu. Kita sudah tahu, bukan asumsi. Tapi kita sudah tahu pasti bahwa dia memang menipu. Tidak menipu. Tapi kita hujat dia dengan mengatakan bahwa dia menipu. Itu namanya fitnah ataupun
menghujat. Dalam konteks nats yang kita baca di sini, ketika ada seseorang yang kerasukan setan, dan karena kerasukan setan itu, sehingga akhirnya dia bisu dan juga buta. Dalam ayat 22, dia bisu dan buta karena dia kerasukan setan. Berarti bahwa ada penyakit yang disebabkan oleh kuasa gelap, kuasa iblis. Dalam konteks ayat ini, bisu dan buta itu disebabkan oleh karena kuasa iblis atau karena kerasukan setan. Kemudian Yesus menghardik kuasa setan dan akhirnya si buta, si bisu ini bisa melihat dan bisa berkata-kata. Ahli-ahli Taurat dalam ayat ini mencap bahwa Yesus mengusir dengan kuasa Beelzebul. Sebagai ahli Taurat yang sangat familiar dengan kuasa-kuasa seperti itu, sebenarnya mereka tahu. Mereka tahu pasti bahwa ini hanya kuasa Tuhan saja. Tapi mereka mengatakan bahwa ini kuasa Beelzebul. Ini yang namanya menghujat. Ini yang namanya penghinaan terhadap kuasa Roh Kudus. Sudah tahu terang benderang. Sudah tahu dengan jelas-jelas bahwa ini kuasa Roh Kudus. Tapi dibilang bahwa ini kuasa Beelzebul. Itu namanya menghujat. Itu namanya penghinaan terhadap Roh Kudus. Dosa seperti ini tidak bisa diampuni. Yang kedua kita lihat dari ayat 32. Dalam ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jika ia menentang Roh Kudus, kata menentang di sini dari kata depan, preposisi, yaitu kata dalam bahasa Yunani. Jadi menentang ini dari bahasa Yunani kata. Ini suatu bentuk awalan atau preposisi, kata depan dalam bahasa Indonesia. Artinya melawan, menentang. Jadi bukan hanya menghujat Roh Kudus, menentang Roh Kudus pun, melawan Roh Kudus pun, itu masuk kategori dosa yang tidak bisa diampuni. Jelas ahli-ahli Taurat pada waktu itu, jelas mereka melawan. Jelas mereka menentang kuasa Roh Kudus yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Dan Yesus mengkategorikan mereka sebagai menghujat, menentang atau melawan. Dan itu dosa yang tidak bisa diampuni. Itu berarti bahwa yang namanya menghujat, melawan, menentang, itu ada hubungannya dengan bahwa sebenarnya kita sudah tahu bahwa ini hanya bisa kuasa Tuhan, ini hanya bisa kuasa Roh Kudus. Tapi kita berkata bahwa ini kuasa setan, ini kuasa iblis. Itu dikategorikan sebagai menghujat Roh Kudus, menghina Roh Kudus, ataupun melawan Roh Kudus. Itu dari sisi definisinya. Akibat pada waktu kita menghujat Roh Kudus, pada waktu kita menghina Roh Kudus, menentang kuasa Roh Kudus, jelas firman Allah jelas sekali bahwa ia tidak akan diampuni.
Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi ketika kita menghujat, ketika kita melawan, ketika kita menghina pekerjaan Roh Kudus, maka akibatnya sangat serius, sangat fatal. Dia tidak akan diampuni. Kalau tidak diampuni, sudah pasti dia tidak memperoleh keselamatan atau tidak masuk surga. Tapi sebaliknya dia akan mengalami penghukuman di neraka. Yang berikut kita lihat mengapa menghujat Roh Kudus, mengapa menghina, menentang pekerjaan Roh Kudus itu dosanya tidak bisa diampuni. Kenapa tidak bisa diampuni? Karena kita tahu peranan, karya ataupun fungsi Roh Kudus. Roh Kudus itu fungsinya menginsafkan manusia akan dosa, salah satunya. Nah, kalau dia sudah menghujat, menentang Roh Kudus, sementara Roh Kudus punya fungsi untuk menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus berfungsi membuka hati pikiran kita, supaya kita tahu siapa Yesus Kristus, tahu Injil Kristus. Dan kalau kita sudah menolaknya, menentangnya, bagaimana dia mau menginsafkan kita akan dosa? Bagaimana kita bisa percaya kepada Kristus? Kan kita mengalami pengampunan dosa pada waktu kita bertobat dari dosa kita. Kita insaf dulu akan dosa kita bertobat dari dosa kita. Tapi tidak berhenti di situ, tapi kita percaya. Kita beriman kepada Kristus, bahwa Kristus itu mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa saya. Pada waktu kita bertobat dan percaya kepada Kristus itulah, disitulah kita mengalami apa yang namanya pengampunan dosa. Nah, supaya kita mengalami pengampunan dosa, kan kita harus bertobat dari dosa kita, sadar dari dosa kita, beriman. Anda tidak akan pernah sadar dari dosa kita, insaf akan dosa kita, bertobat dari dosa kita, tanpa karya Roh Kudus, tanpa pertolongan Roh Kudus. Nah, bagaimana Anda bisa insaf akan dosa kalau Anda sendiri sudah menentang, Anda sudah menolak, Anda sendiri sudah menghujat karya Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus bisa berkarya dalam diri Anda, menginsafkan Anda akan dosa, dan percaya kepada Kristus? Tidak akan bisa. Makanya tidak bisa diampuni. Jadi menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, karena ini berhubungan dengan fungsi Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang mengampuni dosa kita. Bukan. Itu bukan fungsi Roh Kudus. Pengampunan dosa kita itu hanya terjadi dan berlaku pada waktu kita sadar diri, bertobat dari dosa kita, dan percaya sungguh, beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Disitulah kita mengalami pengampunan dosa. Jadi bukan Roh Kudus yang mengampuni dosa kita, tapi Roh Kudus itu yang membuka hati kita. Roh Kudus itu yang menginsafkan akan dosa kita. Kita tidak akan pernah bertobat dari dosa dan mau bertobat dari dosa kalau kita tidak insaf akan dosa kita. Dengan insaf akan dosa kita, bertobat dari dosa kita, itu hanya karena Roh Kudus. Lah kalau Anda sudah menolak dia, sudah menentang dia, otomatis pasti Anda tidak akan insaf dari dosa Anda tidak akan pernah percaya kepada Kristus, dan karena itu kita tidak mengalami apa yang namanya pengampunan dosa itu. Jadi jelas bahwa kenapa kita kalau menghujat Roh Kudus, menghina Roh Kudus, melawan Roh Kudus, itu dosa yang tidak bisa diampuni. Yang berikut kita melihat mengenai siapa
yang bisa menghujat Roh Kudus. Yang bisa menghujat Roh Kudus adalah orang yang belum percaya, belum bertobat, belum sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, belum lahir baru. Itu orang yang bisa menghujat Roh Kudus. Sekali lagi, orang yang bisa menghujat Roh Kudus adalah orang yang belum bertobat dari dosanya, belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhannya. Karena kalau orang belum bertobat, belum beriman kepada Kristus, Roh Kudus belum ada dalam dirinya. Makanya dia bisa menghujat Roh Kudus. Berarti orang beragama Kristen pun, kalau dia hanya sekedar beragama Kristen, hanya karena faktor turunan dari orang tua, dia beragama Kristen, tapi dia belum sungguh-sungguh bertobat dari dosanya dan percaya kepada Kristus, maka dia bisa menghujat Roh Kudus. Orang yang tidak bisa menghujat Roh Kudus adalah orang yang sudah bertobat dari dosanya, yang sudah sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya, maka orang seperti itu tidak akan bisa dan tidak akan pernah menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah percaya, bertobat dari dosanya, sebenarnya kan percaya dan beriman ini tidak bisa dipisahkan. Itu pertobatan awal, dihubungkan dengan iman. Ini sama dengan mata uang. Jadi kalau orang sudah sungguh-sungguh bertobat dari dosanya, tidak berhenti di situ, dia harus sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Jadi kenapa orang beriman kepada Yesus Kristus? Ini yang sungguh-sungguh beriman ya, bukan sekedar beragama Kristen. Karena kan orang beragama Kristen belum tentu bertobat beriman. Kenapa dia Kristen? Karena bapaknya, mamanya Kristen. Jadi yang orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, percaya kepada Yesus Kristus, tidak akan bisa dan tidak akan pernah menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika dia sudah bertobat, beriman kepada Kristus, dia mengalami pengampunan dosa, darah Kristus menyucikan dia, menguduskan dia, baru yang Roh Kudus bisa masuk dalam hatinya. Pribadi ilahi yang suci, yang kudus itu bisa masuk dalam hatinya. Dan kalau Roh Kudus sudah ada dalam hatinya, tidak akan mungkin dia bisa menghujat Roh Kudus. Jadi bukan soal apakah dia bisa atau tidak bisa, tidak akan pernah dan tidak akan bisa menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah ada dalam hatinya. Yang kedua, kenapa orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Kristus tidak bisa menghujat Roh Kudus? Karena dia sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu kan punya banyak karya dalam hidup kita. Ada kita mengenal namanya didiami oleh Roh Kudus. Kapan kita didiami oleh Roh Kudus? Pada waktu kita sudah bertobat, beriman kepada Kristus, sudah lahir baru. Disitulah Roh Kudus mendiami kita. Kalau Roh Kudus sudah mendiami kita, tidak mungkin kita bisa menghujat Roh Kudus. Yang kedua, pada waktu kita sudah bertobat, beriman, kita bukan hanya didiami oleh Roh Kudus, kita juga dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan Roh Kudus, kita juga dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi pada waktu kita bertobat, beriman kepada Kristus, 3 hal ini pasti terjadi. Dibaptis oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini otomatis, tidak butuh syarat apa-apa. Syaratnya hanya adalah bertobat dan sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Ada lagi karya yang keempat dalam hubungan dengan orang percaya adalah kepenuhan Roh Kudus.
baptis Roh Kudus, didiami Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus, syaratnya hanya bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Itu saja syaratnya. Atau dengan kata lain, pada waktu Anda bertobat, percaya kepada Kristus, otomatis Anda mengalami 3 hal ini. Dibaptis Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Meterai itu sebagai cap tanda sah milik. Sudah diberi tanda, ini milik. Tidak ada yang bisa ganggu gugat. Tapi ada yang keempat yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Orang yang dibaptis Roh Kudus, orang didiami Roh Kudus, orang dimeteraikan Roh Kudus, belum tentu dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi, orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, orang yang sudah didiami Roh Kudus, sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, belum tentu dipenuhi Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus ini bentuk imperatif. Pleroo en pneumati, Efesus 5:18. Hendaklah kamu terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Hanya baptisan Roh Kudus, didiami Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus sebagai syarat untuk kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Langkah awal kita dipenuhi Roh Kudus itu mengalami 3 ini dulu. Baptisan Roh Kudus, didiami Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus. Itu langkah awal. Kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kepenuhan Roh Kudus di sini butuh suatu perjuangan. Makanya ini perintah. Artinya harus ada usaha dari saudara dan saya. Perlu penyerahan diri secara total kepada Roh Kudus supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa penyerahan total, kita tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Contoh pada waktu kita mendukakan Roh Kudus, memadamkan roh. Memadamkan roh pada waktu roh berbicara. Roh kan selalu pasti berbicara sesuai firman apa yang Tuhan mau. Bangun pagi berdoa. Roh ingatkan kita berdoa, tapi tidak berdoa itu namanya kita sedang memadamkan roh. Mendukakan roh pada waktu kita berbuat dosa. Itu kita sudah mendukakan Roh Kudus. Pada waktu kita sudah melaksanakan dua ini, memadamkan roh, mendukakan roh, otomatis kita tidak dipenuhi Roh Kudus lagi. Kita tidak dipenuhi Roh Kudus lagi. Supaya kita bisa dipenuhi Roh Kudus lagi, maka butuh penyerahan pertobatan dari kita. Bertobat dari dosa kita yang membuat kita memadamkan roh, membuat kita mendukakan roh, kita harus bertobat. Butuh penyerahan yang khusus, yang penuh kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus memenuhi kita. Maksud memenuhi Roh Kudus kan dipenuhi Roh Kudus, bahwa Roh Kudus yang mengontrol hidup kita. Sehingga kehidupan kita mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging atau keinginan duniawi. Dan bukti Anda penuh Roh Kudus adalah buah roh, yaitu kasih. Itu buah roh. Orang penuh Roh Kudus bisa berbahasa roh, tapi tidak harus berbahasa roh. Sekali lagi, orang penuh Roh Kudus bisa berbahasa roh karena itu karunia. Tapi tidak otomatis, tidak semua harus berbahasa roh. Kalau dia diberi Roh Kudus karunia bahasa roh, silakan. Orang melaksanakan karunia bahasa roh atau menafsirkan bahasa roh, silakan. Itu karunia. Tergantung Roh Kudus memberikannya atau tidak. Jadi tidak bisa dipaksa. Jadi orang penuh Roh Kudus bisa berbahasa roh, tapi tidak harus berbahasa roh. Yang harus dari orang yang penuh Roh Kudus adalah harus punya buah roh. Itu harus, mutlak. Tidak bisa tidak.
Jadi kembali lagi, kenapa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Dan orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak akan bisa menghujat Roh Kudus. Karena dia sudah didiami Roh Kudus, dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus, sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tidak mungkin. Hanya orang yang beragama Kristen, yang belum sungguh-sungguh bertobat dan beriman, merekalah yang bisa menghujat Roh Kudus. Saya berharap bahwa kita bisa memahami materi menghujat Roh Kudus ini dengan baik. Yang terakhir saya coba melihat dari sisi mengapa menghujat Yesus bisa diampuni, sedangkan menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Apakah Roh Kudus lebih tinggi dari Yesus? Sudah barang tentu tidak. Karena Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah setara. Sama-sama Allah, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tapi pertanyaannya, kenapa menghujat Yesus bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Ada apa? Seringkali ada yang memberi jawaban karena contoh di dalam Matius tadi, sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia. Ada yang menganggap di situ memakai kata anak manusia, bukan anak Allah. Jadi kenapa menghujat Yesus bisa diampuni, menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Ada yang berpandangan karena yang dipakai di situ kata anak manusia, bukan anak Allah. Anak manusia menunjuk keberadaan Kristus sebagai manusia, anak Allah menunjuk keberadaan Kristus sebagai Allah. Jadi dia tidak memakai menghujat anak Allah, tapi anak manusia. Kalau hanya kemanusiaannya ya masih bisa diampuni. Ada yang berpandangan begitu. Bagi saya kurang tepat karena ketika kita bicara anak manusia dan anak Allah, itu ada dalam satu pribadi dari Yesus Kristus. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara anak manusia dan anak Allah itu. Bagi saya kurang tepat, tidak terlalu kuat argumentasinya. Bagi saya yang lebih kuat argumentasinya adalah kenapa menghujat Yesus bisa diampuni, menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Ini lebih kepada fungsi. Sekalipun kita menghujat Yesus, tapi kalau kita tidak menghujat Roh Kudus, maka Roh Kudus bisa buka hati pikiran kita, bisa menginsafkan kita akan dosa, sehingga akhirnya kita bertobat dari dosa dan kita beriman kepada Kristus dan kita mengalami pengampunan itu. Karena fungsi Roh Kudus itu menginsafkan. Kalau Anda tidak insaf, Anda tidak akan pernah bertobat. Kalau Anda tidak pernah bertobat, Anda tidak akan pernah percaya kepada Kristus. Jadi kenapa menghujat Yesus bisa diampuni, menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Ini lebih kepada fungsi masing-masing. Bahwa Roh Kudus berfungsi menginsafkan manusia akan dosa, menginsafkan manusia akan penghakiman, menginsafkan manusia akan kebenaran. Fungsi Kristus adalah menyelesaikan dosa kita manusia di Bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Kita beriman kepada Kristus, kita mengalami penebusan ataupun pengampunan dosa. Walaupun awalnya mungkin kita menentang Yesus, menolak Yesus awalnya. Tapi karena Anda tidak menentang Roh Kudus bisa buka hati pikiran kita, insafkan kita, sehingga akhirnya kita yang tadinya menentang Yesus, akhirnya kita bisa percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat kita, dan akhirnya dosa kita diampuni.
Jadi itu alasan yang mendasar, alasan yang paling kuat mengapa menghujat Yesus bisa diampuni dan menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Sekali lagi, yang bisa menghujat Roh Kudus adalah orang yang belum percaya, belum beriman. Yang sudah beriman kepada Kristus sebagai Tuhan penyelamatnya, bertobat dari dosanya, tidak akan pernah menghujat Roh Kudus. Kalau dia orang Kristen, beragama Kristen sekalipun, kalau dia belum bertobat, belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dia bisa menghujat Roh Kudus. Jadi ini harus dibedakan. Demikian materi hari ini, bicara menghujat Roh Kudus, menolong kita sebagai murid-murid Kristus untuk semakin memahami iman Kristen itu secara baik, sehingga iman kita terus bertumbuh menjadi orang dewasa. Dari sisi teologi kita dewasa dalam hal teologi, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.